Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 485. Mr. Johnny, yang marah-marah dan emosi, hingga security tak berani mencegahnya. Para bodyguardnya pun demikian. Mereka akan menghajar Iwan, mengeroyoknya bersama-sama, sedang Kauri dan Nita nampak ketakutan. Lalu tiba-tiba, terlihat mobil-mobil berdatangan, berhenti tepat di tengah-tengah. Rupanya itu, rombongan dari bos besar, yang telah sampai tujuan, dan langsung melihat, anak kesayangannya Nita, serta menantunya Kauri, sedang diancam orang. Bos besar yang melihat itu, wajahnya nampak marah sekali, langsung saja diperintahkan pada semua anak buahnya. Para pengawalnya pun mengerti, mereka langsung bertindak, dengan cepat-cepat, mendatangi satu-satu orang, yang mengancam Kauri dan Iwan, yang mengancam Nita adiknya tuan muda. Tanpa banyak bicara, para bodyguard yang terlatih itu, dengan mudah melumpuhkan, menjatuhkan dan menangani orang suruhan Mr. Johnny, hingga membuat Mr. Johnny menjadi kebingungan. Anak buahnya semua tiba-tiba disergap oleh sekumpulan orang yang baru datang. Di saat itu, Nita langsung saja berlari. Nita memeluk ayahnya. Bos besar pun berkata, "Sudah nggak apa Nita, ayah sudah di sini. Nita nggak usah takut lagi. Entar ayah beri pelajaran ke mereka." Dan bos besar pun bertanya, "Oh ya, mana orangnya tadi yang sudah membentak-bentak kamu? Tunjukkan pada ayah." Nita pun memberitahukan salah satu bodyguardnya Mr. Johnny. Dan bos besar pun melihatnya, langsung memberikan tanda pada anak buahnya yang di situ. Dan pengawal bos besar, yang sudah memegangi orang tersebut, langsung saja bilang, "Oh jadi lu ini, yang memarahi putrinya bos gua. Kurang ajar sekali lu ini, sudah tahu dia gadis muda, pakai membentak-bentak segala. Kalau mau jadi jagoan, jangan berani sama perempuan. Lu ini," katanya bodyguard orang, "kok cemen sekali." Pengawal bos besar jadi geram pada orang yang mengancam wanita. Langsung saja diketok kepalanya. Sambil pengawal itu bilang, "Awas lu nanti kalau diulangi berani lagi pada wanita, gua damprat lu tahu rasa. Dan sekarang lu harus minta maaf segera pada putri bos gua itu. Dia itu tuan putri kami. Jadi jangan macam-macam. Kalau tidak lu gua hajar. Ayo cepat lakukan. Minta maaf ke sana, daripada gua berubah pikiran." Semua bodyguard bos besar melihat orang yang memarahi Nita. Mereka nampak geram semua, terlebih memang pengawal bos besar adalah orang yang profesional, bukan orang jalanan yang dibayar, bukan pula orang yang tak tahu aturan, melainkan mereka terpelajar, dan orang suruhan Mr. Johnny itu mendatangi Nita, segera meminta maaf. Di tengah hal yang demikian, Kenshin pun datang, langsung masuk ke tempat masalah. Lamborghini Kenshin berhenti begitu saja. 2-3 mobil yang mengikutinya juga sama berhenti semua. Kauri yang melihatnya, langsung pula menghampiri, memeluk suami tercintanya. Dan Kenshin bertanya, "Kauri, kamu kok ada di sini? Memangnya kamu dari mana?" Kauri menjawabnya, "Ini aku kan mau keluar sama Nita. Mau beli perlengkapan dan belanja. Tapi malah mendapat kabar dari Nita kalau Mas Iwan menabrak mobil mewah. Itu orangnya berdiri itu, yang meminta ganti rugi. Sudah aku bilang bersedia yang bayar. Tapi dia orangnya nggak baik malah kurang ajar sekali ke aku. Ini percakapan rekaman di handphoneku, yang aku udah siapin sebelumnya." Dan Kenshin memutarnya. Kenshin mendengarnya, hanya bagian depannya saja, belum mendengar semuanya. Karena Kenshin melihat ayahnya mendatangi Mr. Johnny. Dan Kenshin bilang, "Udah Kauri entar aja di rumah dengernya. Aku tak ke tempatnya ayah." Di tengah itu Iwan menghampiri. Kemudian Iwan berkata, "Sorry bro, karena kesalahanku. Semua jadi repot begini. Terkena masalah seperti ini. Aku jadi merasa nggak enak sekali. Tak tahu harus gimana menebusnya. Menebus kesalahan ini." Kenshin menjawabnya, "Ah kamu Wan bisa aja bicaranya. Masalah lu yang masalah gua Wan. Masalah kita bersama. Jadi nggak usah dipikirkan. Ayo Wan ikut gua ke sana. Menemui orang yang menggoda Kauri.
Tak tahu diri itu orangnya. Menggoda istriku yang cantik ini. Tenang Wan Lu, nggak usah pikir ganti ruginya. Beli mobil baru kayak gitu mudah urusannya. Dan Kenshin bilang, Kaori kamu tunggu di mobil ya bersama Nita. Kaori hanya mengiyakan. Dan masih tetap berdiri. Adiknya Nita pun menghampiri. Kemudian bos besar sendiri, yang mendatangi Mr. Johnny. Bos besar pun berkata, oh jadi Anda yang bernama Mr. Johnny. Yang punya bodyguard seperti itu. Apa Anda sudah merasa kaya? Mobil ditabrak lecet saja. Sampai mengancam putri dan menantu saya. Kok berani-beraninya Anda ini? Bahkan ini di tempat terbuka. Masalah mobil saja mau jadi preman. 1000 mobil kayak begini, bisa saya beli dalam waktu sehari. Coba tanya saja pada pabrik yang membuatnya. Tanyakan nama Bill Gates. Kalau perlu pabriknya saya beli semua. Macam-macam lu orang. Dan Kenshin yang mendekat, mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Mr. Johnny pun hanya terdiam. Karena dirinya kaget tak menyangka. Orang yang datang ini, memang seorang pengusaha besar. Dan di saat itu, ternyata, orang-orang penting perusahaan, yang tadi di rumahnya Kenshin, ikut pula ke sini. Mereka sudah tiba dan turun dari mobilnya. Langsung saja, semuanya menghampiri bos besar. Di antaranya ada Pak Michael, Pak David, Pak Chandra, bahkan Pak Hendry ayahnya Kaori juga. Serta Pak Mori dan Bang Hotman. Terlihat sudah mendekat semua. Kenshin lalu bicara, ini ya tadi orang ini marah ke Kaori. Kenshin mendengar sendiri di rekaman handphonenya. Kaori mau dijadikan asisten pribadinya. Mau diberi mobil mewah dan perusahaan. Asal mau kerja ikut dengannya. Tapi Kaori menolaknya. Malah dipaksa-paksa. Akhirnya Kaori diancam. Bang Hotman malah yang menjawabnya. Waduh ini si Johnny. Rupanya tak tahu diri sekali. Melihat wanita cantik jadi emosi. Lu ngaca Johnny. Jangan meniru gua Johnny. Kaori itu menantunya bos besar. Yang punya puluhan perusahaan ternama. Perusahaan raksasa semua. Di luar negeri pun ada. Lu mau menawarkan pekerjaan begitu. Pakai menggoda memberikan mobil mewah. Dan memberi perusahaan. Itu lihat Lamborghini tuan muda. Suaminya non Kaori. Bukankah lebih mahal harganya? Dan masih banyak lagi di rumahnya. Kaori pun sudah punya mobil mewah sendiri. Johnny, baru kaya sebentar. Lu sudah belagu. Pakai pamer harta. Cari gara-gara pula. Pada keluarga bos besar. Gua gampar lu entar. Bang Hotman juga marah. Kemudian bos besar bilang, beruntung saya datang tepat waktunya. Kalau ada apa-apa dengan menantu saya, lu nggak bakalan jadi orang. Karena Kaori menantuku itu, lagi hamil muda, ada cucuku di sana. Bos besar bicaranya tegas sekali. Matanya merah dan marah. Kemudian beliau melanjutkan bicara, Pak Michael dan semuanya, katakan pada semua jaringan perusahaan kita, baik di dalam maupun luar negeri. Jangan sampai ada yang kerjasama dengan perusahaan milik orang ini. Katakan juga pada relasi bisnis perusahaan kita, serta semua turunannya, untuk tidak kerjasama dengannya, sebab perusahaan milik Mr. Johnny ini, saya blacklist semuanya, masuk di daftar hitam, dilarang keras berhubungan dengannya. Waduh bos besar marah beneran. Perusahaannya yang banyak itu, serta relasi-relasi bisnisnya, dilarang kerjasama, dilarang berhubungan, dengan perusahaan miliknya Mr. Johnny. Dimanapun berada, dimanapun tempatnya, Pak Michael pun mengiyakan. Mr. Johnny pun tertunduk wajahnya. Tak bisa melawan dirinya, karena sadar akan orang yang di depannya. Lebih kaya darinya, dan Kenshin yang hendak marah. Sampai tak jadi mengatakan, tak sempat pula mengungkapkan, karena melihat ayahnya, yang sudah bicara seperti itu. Kemudian terdengar bos besar berkata, terus gimana ganti kerusakan mobilnya ini? Mau minta berapa? Saya akan bayar sekarang. Mr. Johnny masih terdiam, karena merasa ketakutan. Sampai bos besar mengulang bicaranya. Dengan mengeraskan suaranya, bos besar bertanya, ayo cepat katakan, berapa harganya? Saya bayar langsung sekarang. Terlihat Pak Michael pun membuka koper, yang berisi penuh uang. Mr. Johnny melihatnya, dan ia bicara, itu Pak Bill Gates. Saya, sudahi saja, tak usah ganti. Gemetaran sekali Mr. Johnny itu bicara. Ketakutannya begitu luar biasa, karena berhadapan dengan bos besar. Sadar tak akan bisa melawan. Para anak buahnya pun demikian. Menjadi ciut nyali semua. Kenshin pun berjalan ke belakang.
menghampiri istrinya, dan Kenshin bilang, "Kaori, kita pulang sekarang ya, karena di rumah ada tamu." Kaori menjawabnya, "Iya sayang, nggak apa." Mereka lalu masuk mobilnya. Mr. Johnny melihatnya. Dalam hatinya bicara, cewek cantik yang dikira pegawai biasa. Ternyata, menantunya orang super kaya. Sampai Bang Hotman menegurnya, "Lihat apa lu Johnny, urusan di sini belum selesai. Lu malah ngintip sana-sini." Bang Hotman masih igit-igitan dengan kelakuan Mr. Johnny ini. Begitu pula dengan yang lainnya. Kemudian Iwan diminta bos besar untuk melakukan sesuatu hal. Dengan senang hati, Iwan menjalankan perintah. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya